Amerika Serikat, NATO yang berisi negara barat, dan perang Ukraina telah menjadi suatu yang tak terpisahkan belakangan ini. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, NATO mengerahkan penasihat dan instruktur militer ke negara pimpinan Volodymyr Zelensky di Ukraina. Tidak hanya itu, keterlibatan personil NATO dalam perang secara langsung juga dimungkinkan ikut turut campur, disusul mengenai pemberian izin penggunaan senjata jarak jauh oleh Barat pada Ukraina, yang tentu saja membuat Putin sangat marah. Nah, akhirnya Putin sebagai pemimpin Rusia melayangkan ancaman perang langsung sebagai konsekuensinya terhadap AS, NATO, dan negara-negara Barat yang ikut campur. Sehingga kini giliran musuh Rusia yang ikut campur membantu Ukraina mulai khawatir dan juga cemas. Karena jika melihat apa yang sudah terjadi, Putin tak pernah takut dan selalu membuktikan perkataannya. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, Putin ancam AS dan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemarahannya atas keputusan Barat yang dilaporkan mengizinkan Ukraina menggunakan senjata Barat untuk serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Hal ini kemudian dibahas Putin sebagai tindakan cari gara-gara, karena sama saja artinya menantang Moskow Rusia untuk berperang. Sebagaimana CNN mengutip pernyataan Putin kepada media, sang presiden telah melayangkan ancamannya. Ini artinya negara anggota NATO, Amerika Serikat, dan negara Eropa mau berperang melawan Rusia. Dan jika memang demikian, maka dengan mempertimbangkan perubahan esensi konflik, kami akan mengambil keputusan yang tepat dalam menanggapi ancaman yang akan ditujukan kepada kami, Rusia. Begitu kata Putin mewanti-wanti. Menanggapi permintaan selama berbulan-bulan, Presiden Zelensky di sebuah laporan yang diterbitkan The Guardian menyebut negara-negara Barat telah mencabut pembatasan penggunaan rudal jarak jauh untuk Ukraina. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan penggunaan senjata bagi Ukraina. Di internal AS, para legislator dilaporkan telah meminta pemerintah melonggarkan pembatasan dengan dalih Ukraina sedang berjuang di medan perang dan beresiko didesak mundur oleh Rusia. Bagi catatan AS, mengizinkan serangan lintas batas terhadap ke Rusia menggunakan senjata yang disediakannya selama ini. Bener-bener deh, Amerika memang selalu cari keributan ya. Tapi sayangnya Om Putin gak pernah takut tuh. 2. Rusia usir diplomat Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjadi orang pertama dari kubu NATO yang bereaksi setelah Putin mengeluarkan peringatan tentang potensi konflik langsung dan ancaman terhadap NATO dan juga negara-negara Barat. Menanggapi ultimatum Putin, Starmer nyatanya tidak memberikan sinyal terkait keputusan apakah Ukraina diizinkan menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia atau tidak. Baliknya, saat ditanya apakah dirinya telah membujuk Biden untuk mengizinkan Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh Storm Shadow ke Rusia, Starmer hanya menjawab secara gamblang mengatakan usai pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington pada Jumat. Ia menyebut bahwa diskusi mereka mencakup berbagai isu termasuk Ukraina, Timur Tengah, dan Indo-Pasifik. Bersamaan dengan momen tersebut, keributan juga terjadi di Rusia setelah 6 diplomat Inggris diusir dari Moskow karena dituduh melakukan mata-mata dan sabotase. Badan Keamanan SFB Rusia mengatakan ke-6 orang itu bekerja di Departemen Politik Kedutaan Inggris di Moskow. Namun, seorang juru bicara kantor luar negeri Inggris menyebut klaim tersebut sama sekali tidak berdasar. Entah apa yang tengah direncanakan oleh NATO, yang pasti sehari setelah kembali dari Washington, Starmer terbang ke Roma untuk bertemu dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Diketahui Italia saat ini memegang jabatan Presiden bergilir negara-negara industri G7. Seminggu kemudian, para pemimpin dunia akan berkumpul di New York untuk menghadiri sidang umum tahunan PBB. Rasanya ada yang sedang direncanakan negara Barat ya untuk Rusia ini. 3. Amerika intens diplomasi Barat. Pembicaraan antar sekutu Barat sangat intens belakangan ini. Namun, pertemuan yang dilaporkan pada Jumat 13 September disinyalir sebagai puncak dari diplomasi yang ada. Sebagaimana dilaporkan Politico, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menghabiskan waktu selama hari Selasa dan Rabu untuk berunding dengan mitranya dari Inggris dan Ukraina. Adapun KTT Gedung Putih pada hari Jumat merupakan puncak dari diplomasi intens selama seminggu antara sekutu Barat. Pejabat pemerintah dalam keterangannya mengakui bahwa
mereka sedang ada dalam masalah serius. Kami benar-benar berada di tahap akhir negosiasi diplomatik yang sulit sekarang, katanya dengan syarat anonim. Sementara 4 pejabat Inggris lainnya mengatakan tidak mengharapkan pengumuman resmi apapun selama akhir pekan. Sejauh yang bisa diharapkan, kesepakatan akan dikonfirmasi di Majelis Umum PBB akhir bulan ini, ketika para pemimpin dunia termasuk Biden dan Starmer akan berkumpul di New York. Keputusan dalam konferensi tinggi Gedung Putih terkait izin penggunaan senjata memberi Ukraina kekuatan baru untuk menyerang pangkalan militer Rusia. Namun di sisi lain, ancaman Putin yang mengkhawatirkan selalu datang dalam bentuk tindakan yang cepat. Para pejabat Barat mengatakan keputusan itu tidak akan mengubah jalannya perang jika disetujui, tapi keputusan itu setidaknya membantu Ukraina untuk membendung arus masuk Rusia di front timur yang terjadi. 4. Rusia disuplai rudal Iran. Dinamika konflik lainnya yang melibatkan Iran juga terjadi di konflik Rusia dan Ukraina. Dalam kunjungan ke London pada Selasa 10 September, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sepertinya tengah mengambil ancang-ancang untuk kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran. Bersama Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, kedua pihak secara resmi menuduh Iran memasok rudal jarak pendek ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Pasokan rudal Iran itu memungkinkan Rusia menggunakan lebih banyak lagi misilnya untuk target-target yang berada lebih jauh lagi dari garis depan, kata Blinken dalam keterangannya. Sementara Lammy menyebut pengiriman rudal itu sebagai bagian dari pola meresahkan yang jelas merupakan eskalasi signifikan perang. VOA melaporkan tuduhan itu dilayangkan setelah pihak intelijen AS mengidentifikasi pengiriman sedang berlangsung sepekan sebelumnya, di mana bocoran informasi datang dari beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut dan berbicara dengan syarat anonim. Diwakilkan misi Iran untuk PBB, Iran dalam pernyataannya telah membantah memberi senjata Rusia untuk perang di Ukraina. Menariknya, tuduhan mengenai rudal Iran praktis membuat Zelensky semakin berani meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya agar mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan penggunaan senjata bagi Ukraina. Menurut kalian, isu Iran ini benar atau dibuat-buat, guys? 5. Ancaman Putin dianggap serius Biden. Pada akhirnya, Barat memasuki fase di mana Putin dan segala ancamannya adalah sesuatu yang patut untuk dipertimbangkan. Faktanya, tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hal-hal yang tidak diharapkan bakal terjadi jika rudal ATACMS atau Storm Shadow ditembakkan ke wilayahnya, pihak Gedung Putih langsung angkat suara. Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, John Kirby, konfirmasi pihaknya tidak akan mengubah kebijakan penggunaan rudal jarak jauhnya di Ukraina. Saya tidak mengharapkan pengumuman besar apapun dalam hal itu, katanya sembari menambahkan bahwa Biden sangat serius menanggapi pernyataan Putin. Selain itu, pertemuan Biden dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diyakini sama sekali tidak membahas mengenai perizinan penyerangan Rusia tersebut. Gambaran ini bagaimanapun kontradiktif, sebab beberapa hari sebelumnya Menlu AS Antony Blinken mengatakan akan ada perubahan mengenai pelarangan penggunaan rudal AS ke Rusia oleh Ukraina. Pertanyaannya, apakah Biden setakut itu dengan ancaman Putin? Namun di tengah huru-hara Rusia versus Barat, ada Presiden Zelensky yang tetap kekeh meminta pencabutan larangan penggunaan rudal jarak jauh terus-menerus. Nah, Rusia telah menginvasi Ukraina selama lebih dari 2 tahun dan hingga kini tidak ada tanda-tanda gencatan senjata bakal terjadi. Posisi menguntungkan pun tak nampak dari sisi Ukraina sejauh ini. Apalagi Zelensky sepertinya harus banyak bersabar karena sekutu baratnya tak bisa melangkah makin jauh dalam konflik ini, dibarengi dengan rasa takut dan cemas atas perkataan Putin. Menurut kalian, strategi apa lagi nih yang bisa dipilih oleh Ukraina selain meminta pelonggaran izin penggunaan senjata dari sekutu-sekutunya, sedangkan ancaman Putin selalu nyata adanya? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.